Selamat sore, nama saya Axel Devara Nathaniel dari kelompok 6. Di sini kita berenam akan membawakan tema tentang paradoks demokrasi di Indonesia. Sebelumnya Indonesia itu kan dikenal sebagai negara yang demokrasi, tapi kok masih banyak rakyat yang merasa nggak didengar ya? Kayak kenapa sistem yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat itu justru malah dikendalikan oleh kalangan-kalangan atas, seperti banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini dari Pertalite, Pertamax, dari Pertamina. Jadi kita akan membahas itu semua pada hari ini bersama teman-teman saya. Yang pertama adalah Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Mansara. Di sini saya bakal membahas soal paradoks demokrasi yang ada di Indonesia dan bagaimana elit politik masih mendominasi kebijakan. Halo, aku Veronica dari Jemangandau. Di sini aku akan membahas tentang politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi kita. Halo semuanya, kenalin aku Nathan Putra Pratama dan di sini aku akan membahas bagaimana kebebasan berpendapat dan juga hak asasi manusia dalam demokrasi kita yang masih sering mengalami tantangan. Halo, aku Laura Ananda Octavia Monita. Jadi, aku bakal kasih perspektif soal peran generasi muda dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Halo, aku Edwin Parulian Subagja. Di sini aku mencoba untuk menanggapi bagaimana kita ini sebagai masyarakat bisa berkontribusi atau seenggaknya mendorong itu supaya demokrasi yang kita miliki ini bisa lebih transparan. Oke, pindahin dulu biar enak. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya. Kayak Indonesia ini kan negara demokrasi, tapi seringkali itu kayak rakyatnya tuh masih sering dapat kebijakan-kebijakan yang aneh gitu ya. Dampaknya itu buruk buat masyarakat karena kepentingan dari kalangan atas. Jadi menurut kalian ini kenapa sih bisa terjadi paradoks di Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto, ada poin menarik. Indonesia ini negara yang kaya sumber daya alam, tapi kemiskinannya masih tinggi. Sama halnya dengan demokrasi kita secara teori. Kita punya sistem yang menjamin kebebasan dan keadilan, tapi dalam praktiknya yang berkuasa tetap segelintir elit politik dan ekonomi. Nah, setuju banget. Salah satu penyebabnya itu adalah politik uang. Saat pemilu, banyak kandidat yang lebih fokus untuk membeli suara daripada untuk membangun kebijakan yang pro rakyat. Hasilnya, yang menang bukan hanya visi terbaik, tapi yang punya modal besar. Udah begitu, masih ditambah lagi dengan kebijakan yang masih seringkali diambil yang itu menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat secara luas. Contohnya nih, misalnya kayak kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada korporasi atau perusahaan besar ketimbang dari kesejahteraan rakyat kecil itu sendiri. Berarti jadi seharusnya itu kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan. Tapi itu realitanya kan masih banyak keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Betul itu, Mas. Dan ini menunjukkan bahwa demokrasi kita itu masih belum sepenuhnya mencerminkan suara rakyat. Tapi apa semua itu salah pemerintah, salah kalangan-kalangan elit politik? Terus bagaimana dengan rakyat-rakyat yang menerima suap? Kita itu dari kecil kadang kayak melakukan korupsi walaupun sekecil apapun. Jadi menurut saya itu enggak sepenuhnya salah pemerintah, tapi kita itu sebagai rakyat juga harus benar. Jadi bukan hanya soal menyalahkan pemerintah atau politikus yang korup ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut serta mendorong sistem yang lebih bersih dan lebih transparan.
Jadi kita akan membahas lebih dalam soal politik uang. Pemilu itu kan seharusnya jadi ajang rakyat memilih pemimpin yang terbaik kan. Tapi kok dengan adanya serangan fajar itu kayak apakah demokrasi kita itu benar-benar sehat? Sebenarnya susah sih, karena politik uang itu bikin rakyat yang nggak memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, tapi karena uang yang mereka terima. Akibatnya, politik jadi transaksional dan penjabat yang terpilih lebih fokus untuk balikin modal daripada kerja buat rakyat. Berarti intinya tuh masyarakat belum sejahtera. Jadi balik lagi ke pemerintah yang belum bisa mensejahterakan rakyat. Makanya disebut paradoks karena buta. Selain itu, dalam demokrasi yang sehat ini juga kebebasan berpendapat sangatlah penting. Tapi masalahnya di Indonesia sendiri masih nih banyak banget kasus di mana kritik terhadap pemerintah justru malah dianggap sebagai ancaman. Banyak juga aktivis dan jurnalis yang menghadapi tekanan karena masih mengungkap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat itu sendiri. Ya itu benar banget sih. Demokrasi kalau misalnya tanpa adanya kebebasan berpendapat tuh jatuhnya kayak mobil tanpa bensin gitu, nggak bisa jalan. Kalau misalnya kita rakyat yang nggak berani gitu untuk membuka suara, bagaimana coba caranya misalnya pemerintah tuh tahu apa sebenarnya keinginan dari masyarakat itu sendiri? Jadi demokrasi itu kan bukan cuma soal pemilu ya, tapi juga soal kebebasan berekspresi dan transparansi. Kalau dua hal ini nggak dijaga, maka demokrasi itu kan bisa kehilangan maknanya, ya kan? Betul ya. Oke, setelah bahas berbagai hal masalah yang ada dalam demokrasi negara ini kan, sekarang pertanyaan kita itu, kita sebagai anak muda itu bisa ngapain aja? Kayak apa yang bisa kita lakukan supaya demokrasi ini tuh nggak cuma jadi alat segelintir elit-elit politik, tapi apa ini benar-benar berpihak kepada rakyat? Jadi yang pertama kita harus jadi pemilih yang cerdas, jangan golput, tapi juga jangan asal pilih. Harus lihat track recordnya dan program kandidat yang maju, jangan cuma tergiur janji manis atau gimmick politik. Nah, betul tuh. Dan kita juga harus melawan politik uang. Kalau ada yang kasih uang buat beli suara, kita harus sadar bahwa itu tuh bukan bantuan, tapi bentuk manipulasi. Kalau kita terima, kita secara nggak langsung mendukung sistem yang korupsi. Nah, selain itu, anak muda sendiri, terutama seperti Gen Z ataupun seperti generasi milenial sendiri yang kadang kategori umurnya juga masih relatif muda, kita juga harus wajib atau berani mengutarakan pendapat kita seperti dengan berbicara dan juga memiliki pola pikir yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga demokrasi yang terjadi ini bukan hanya soal coblos-menyoblos seperti pemilu, tetapi kita juga harus melihat sisi dari pengawasan pemerintah yang setiap saat. Jadi kita tidak boleh takut untuk menyuarakan pendapat kita selama apa yang kita utarakan, pendapat kita itu terbukti, nyata, dan real berdasarkan fakta yang ada di Indonesia ini. Terus ya, yang hal penting lagi itu kitanya tuh juga harus wajib nyebarin informasi yang benar. Jangan sampai kitanya tuh percaya hoax gitu, kan banyak gitu ya, atau misalnya propaganda politik. Terus banyak banget gitu ya informasi di sosmed yang sudah dimanipulasi bahwa kepentingan kepentingan tertentu gitu. Kalau misalnya kita ikut nyebarin tanpa mencek fakta, kita jadinya malah jadi penyebab akar dari masalah itu juga. Nah, buat yang mungkin bertanya-tanya, kayak terus gimana sih caranya anak muda bisa berkontribusi dalam demokrasi? Ada contoh konkret nggak? Banyak, misalnya ikut organisasi yang fokus pada transparansi pemerintah atau hak asasi manusia. Biasanya juga gabung komunitas yang mendorong pemilih cerdas seperti gerakan anti politik uang
atau ikut forum diskusi politik dan sosial. Atau kalau enggak, mau gabung organisasi cukup pakai media sosial secara bijak. Kalau ada isu penting, bantu sebarkan informasi yang benar. Edukasi teman-teman lain soal hak suara dan pentingnya pemilu bersih. Nah iya, dan juga kita juga bisa untuk mendorong partisipasi politik dari anak muda sendiri, terutama khususnya generasi kita ini, generasi Z. Jadi kita tidak boleh membiarkan hanya orang tua yang mendominasi perpolitikan, karena kalau begitu tidak akan ada kandidat muda yang berani untuk maju. Sedangkan masih banyak sekali kandidat muda yang khususnya di Gen Z ini memiliki visi yang bagus. Lalu kenapa tidak kita dukung? Itu setuju sih. Terus kita jangan lupa juga, kita jangan lupa mulai dari hal kecil gitu, misalnya terlibat dalam diskusi-diskusi kampus gitu, atau nulis-nulis opini di media, atau sebenarnya cuma berani kritisi kebijakan yang nggak aju gitu, seenggaknya di lingkungan sekitar kita. Nah, setuju banget tuh. Jadi yuk kita semua ambil peran masing-masing dan jaga demokrasi kita tetap sehat. Salam. Iya, dan ingat demokrasi itu bukan sesuatu yang otomatis berjalan baik. Harus kita jaga dan perjuangkan. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu perubahan itu datang dari atas. Kita sendiri yang harus mendorong perubahan ini. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini tentang paradoks demokrasi di Indonesia di buku yang ditulis oleh Pak Prabowo. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Ya, itu saja kata-kata dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Kalau kalian punya pendapat tentang demokrasi di Indonesia, silakan komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Stay aware, stay critical, and stay involved. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Karena masa depan demokrasi